Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan ibu PKN yang berjudul dengan aturan kita bisa hidup aman dan bahagia. Sebelumnya, perkenalkan dulu nama saya Farasana Husna dan teman saya Fianti Mala Zahra. Saya Izat Syahir. Oke, baik. Pada bab pertama itu berjudul Aku Patuh Aturan. Di sini saya akan menjelaskan dulu pengertian negara hukum. Apa itu negara hukum? Negara hukum adalah negara yang punya aturan hukum dan semua orang harus mematuhinya. Aturan ini dibuat supaya hidup kita aman, tertib, dan adil. Bayangkan di rumah ada aturan seperti harus merapikan tempat tidur atau tidak boleh berkelahi. Di negara juga ada aturan namanya hukum. Semua orang mulai dari rakyat biasa sampai pemimpin harus mengikuti hukum tersebut. Oke, baik. Di sini ada subbab yang pertama berjudul Berbagai Aturan di Keluargaku. Aturan adalah tata tertib yang harus dilaksanakan. Setiap keluarga memiliki aturan. Semua anggota keluarga harus mengikuti aturan. Setiap aturan bisa ditulis lalu ditempelkan di ruang keluarga. Aturan yang dibuat sangat bermanfaat. Semua menjadi berdisiplin dan bertanggung jawab. Lanjut. Selanjutnya itu ada subbab yang kedua berjudul Sikapku Mematuhi Aturan. Lanjut. Di sini ada manfaat dari aturan, manfaat menaati aturan. Yang pertama itu hidup lebih nyaman dan teratur. Yang kedua disenangi orang tua dan teman. Yang ketiga disiplin waktu. Dan yang keempat bertanggung jawab. Selanjutnya di sini ada akibat dari tidak mengikuti aturan. Yang pertama hidup tidak nyaman. Yang kedua hidup tidak teratur. Dan yang ketiga dijauhi teman. Selanjutnya ada subbab yang ketiga berjudul cerita tentang patuh aturan. Aturan dibuat untuk ditaati. Aturan pasti memiliki tujuan dan manfaat. Lanjut. Lanjut. Di sini ada manfaat dari mematuhi aturan. Yang pertama itu setiap anggota keluarga menjadi disiplin. Yang kedua, setiap anggota keluarga memiliki sikap tanggung jawab. Yang ketiga, rumah selalu bersih dan rapi. Dan yang keempat, nyaman juga ditempati. Bab selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini ada lambang Pancasila. Lambang lambang negara Indonesia berwujud burung Garuda berwarna emas. Di dadanya ada perisai berisi 5 simbol sila Pancasila. Dan di kakinya mencakram pita bertulisan Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Jadi, lambang Pancasila bukan cuma gambar, tapi cerminan jati diri, nilai, dan cita-cita bangsa Indonesia. Lanjut. Lalu ada lambang dalam sila-sila Pancasila. Yaitu Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta, panca artinya 5, sila artinya dasar atau aturan. Jadi Pancasila berarti 5 dasar atau aturan. Jadi aturan pokok yang menjadi dasar negara, pandangan hidup, dan pedoman seluruh bangsa Indonesia. Makna keseluruhannya itu, Pancasila adalah identitas, jati diri, dan tujuan bangsa. Isinya memuat nilai-nilai luhur yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, sesama manusia, bangsa, negara, dan lingkungan. Jadi kelima sila itu tidak terpisahkan, artinya kita harus beriman, berperilaku baik, bersatu, bermusyawarah, dan berbuat adil. Semuanya berjalan bersamaan sebagai pedoman hidup bangsa Indonesia. Selanjutnya, bab 3 akan dijelaskan oleh Izat. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami, yaitu bab 3. Sebentar. Nah, pada bab 3 ini kita akan membahas tentang hak dan kewajiban. Nah, sebab yang pertama itu ada aku dan hakku. Nah, di sini ada pengertian hak. Nah, hak di sini adalah
sesuatu yang harus dimiliki setiap manusia sejak lahir dan tidak boleh diambil oleh siapapun. Nah, hak di sini membuat manusia dapat hidup dengan layak dan bahagia. Adapun contoh-contoh hak yaitu hak mendapatkan kasih sayang, hak mendapatkan makan, dan hak mendapatkan pendidikan. Di sini ada contoh hak di rumah, dicintai orang tua, mendapatkan makanan bergizi, dan bermain, istirahat di rumah. Nah, hak ini penting agar anak dapat tumbuh dengan baik secara fisik dan emosional. Adapun hak di sekolah, belajar dengan nyaman, bertanya kepada guru, bermain bersama teman. Nah, pendidikan sendiri merupakan bagian dari hak asasi manusia yang harus dipenuhi bagi setiap anak. Sebab yang kedua ada hak dan kewajiban itu bersama. Nah, pengertian kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan tanggung jawab. Contohnya, belajar dengan rajin, membantu orang tua, dan menjaga kebersihan. Sebab yang ke selanjutnya ada hubungan hak dan kewajiban. Nah, hubungannya itu hak dan kewajiban berjalan seimbang. Jika seseorang melaksanakan kewajiban, maka ia akan mendapatkan haknya. Nah, contoh-contoh dalam kehidupan itu di rumah, kewajiban kita merapikan kamar, haknya dapat lingkungan yang nyaman. Di sekolah, kewajibannya mengerjakan tugas, maka hak kita akan mendapatkan ilmu. Nah, di sini ada sebab yang selanjutnya menghargai hak orang lain. Pentingnya menghargai orang lain itu berarti kita tidak mengganggu, menyakiti, atau merugikan orang lain. Contoh sikap menghargai, tidak mengejek teman, bergiliran saat bermain, mendengarkan orang lain. Dampaknya jika tidak menghargai itu, terjadi pertengkaran, teman menjadi sedih, dan lingkungan tidak nyaman. Sebab selanjutnya hidup rukun dan damai. Arti hidup rukun itu berarti hidup bersama dengan damai, saling menghormati dan bekerja sama. Contohnya itu saling tolong menolong, saling menghormati, berbagi dengan teman. Nah, manfaat hidup rukun itu kita bisa mempunyai banyak teman, lingkungan yang nyaman, hidup yang bahagia. Nah, sebab selanjutnya aku anak yang baik. Bagaimana sih contoh anak yang baik itu? Yaitu yang bertanggung jawab. Nah, seperti menjaga barang sendiri, mengerjakan tugas, menjaga kebersihan, mematuhi peraturan. Selanjutnya itu, anak yang baik itu juga anak yang jujur dan adil. Jujur itu berarti berkata benar, adil tidak membeda-bedakan. Nah, hak asasi manusia menekankan kesetaraan dalam keadilan tanpa diskriminasi. Nah, mungkin hanya itu saja presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kata atau kekurangan kata, mohon dimaafkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.